Shalom jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi. Atas nama Badan Pengurus Perki Nederland dan Perki Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan selamat datang pada ibadah Minggu saat ini. Ibadah hari ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Rizwan Latuperisa. Kami mengucapkan selamat beribadah di tempat ini maupun di rumah masing-masing melalui siaran langsung kepada semua jemaat umat Tuhan dan kepada mereka yang baru pertama kali mengikuti ibadah Perki saat ini. Sebelumnya saya mau memberitahukan bahwa kita menjaga jarak 1,5 meter dan untuk jalan keluar akan melalui pintu ini. Kolekte akan diberikan di pintu keluar. Jalan begini, kolekte yang sini, maaf, kolektenya begini, jadi langsung keluar pada akhir kebaktian. Marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk itu jemaat dipersilakan bangkit berdiri dan kita akan menyanyi dari NKB nomor 3 ayat 1 dan yang ketiga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan mari kita beribadah kepadanya. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita semua. Amin. Nats pembimbing bagi kita di hari ini, tetapi sekarang, silahkan duduk. Nats pembimbing bagi kita di hari ini dari Kejadian pasal 45 ayatnya yang kelima, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu.
Demikian nats pembimbing kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada rasa senang lihat muka jemaat pagi hari ini. Lama tidak berjumpa. Dalam rasa syukur dan rasa senang bertemu dengan saudara-saudara sekalian, tetapi juga bertemu dengan masuk dalam satu persekutuan rumah Tuhan, di dalam rumah Tuhan ini, saya mengajak kita semua untuk kita tenang hati. Tenangkan hati kita dan kita menghadap Tuhan, kita mengaku atas setiap kesalahan dan dosa kita. Karena bagaimana kita bisa mendengarkan firman lebih lanjut kalau kita masih simpan batu di dalam hati kita. Kekerasan, kemarahan, kekesalan. Saya ajak mari kita tunduk kepala dan kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Bapa yang paling mengerti hidup kami. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk hidup ini. Terima kasih untuk semua yang Bapa berikan untuk kami. Kami sungguh merasa bersyukur untuk semua itu. Tetapi pada saat yang sama, kami sungguh merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Bagaimanapun kami berusaha, kami tetap menyadari bahwa ada saja kekurangan kami. Kata-kata kami tidak selalu memberi semangat. Kata-kata kami tidak selalu memberi senyuman. Kadangkala Tuhan, kata-kata yang kami keluarkan dari ucapan mulut kami, bahkan mungkin yang keluar dari hati dan pikiran kami, tidak menyenangkan Tuhan, tidak menyenangkan suami, istri, anak, orang tua, sanak saudara kami, rekan kerja kami, siapapun yang kami temui. Kami minta ampun di hadapan Tuhan. Perlakuan kami Tuhan, atau apapun yang kami buat di dalam hidup ini, tidak sepenuhnya berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, berilah kami kesempatan, ampunilah kami, tolong kami untuk belajar hidup jauh lebih baik lagi. Tolong kami untuk percaya bahwa ketika Tuhan mati di kayu salib, Tuhan memberi kami kesempatan. Tuhan menghapus dosa kami dan Tuhan memberi kami kesempatan hidup lebih baik lagi. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dengarkanlah berita anugerah pengampunan dosa yang hari ini terpilih dari Lukas pasal 5 ayat 20 yang demikian sabda Tuhan. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Saya tidak punya kuasa, tetapi Tuhan punya kuasa untuk mengampuni dosa kita, dosa keluarga kita. Ketika kita datang dengan sepenuh hati, Dia berkata, dosamu sudah diampuni. Petunjuk hidup baru bagi kita sekalian ya, terambil dari Lukas pasal 21 ayatnya yang ke-36. Yang demikian sabda firman Tuhan. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Sekali lagi, berjaga-jagalah sambil berdoa. Demikian petunjuk hidup baru bagi kita. Kita dengarkan bersama Kidung Jemaat 383, baitnya yang pertama, sungguh indah kabar mulia. Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Menghapus dosa dan jala. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah.
Terima kasih untuk yang sudah mempersiapkan lagu. Saya membayangkan kalau pendeta disuruh menyanyi sendiri. Oh, jemaat bisa pulang. Baik, hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terpilih dari kitab Kejadian. Kita akan belajar dari kisah hidup Yusuf. Kejadian pasal 37. Ya, Kejadian pasal 37 ayat 23 sampai 24. Lalu kita balik beberapa halaman pada pasal 45 ayat 4 dan 5. Yang pertama adalah Kejadian 37 ayat 23 dan 24, 2 ayat. Lalu pasal 45 ayat 4 dan 5. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, sudah dapat? Sudah. Oke. Ibu Wil juga sudah siap. Sebelum membaca dan merenungkan firman, mari Ibu, Bapak, Saudara sekalian, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami, karuniakanlah kami Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami tahu apa yang harus kami buat dalam hidup ini. Agar kami tahu apa yang harus kami buat dalam keluarga kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari dua bagian, dan bagian pertama yaitu dari Kejadian 37 ayat 23 dan 24. Demikian bunyinya, baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Dan dari Kejadian 45 ayat 4 dan 5, demikian bunyinya, lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat, maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Demikian jauh bunyi firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tetapi juga merenungkannya, terlebih yang melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, shalom. Oh, suasananya dingin sekali ya. Lama sekali kita tidak bertemu. Ya, ibadah kita tidak harus selalu tegang. Kita santai, kita bertemu dengan saudara seiman. Kita merasakan kasih Tuhan sama-sama. Om Alis, apa kabar? Oh, angkat tangan saja. Om Gun? Om Ferry? Mana Om Ferry? Oh, good. Siapa lagi ya? Semuanya baik ya? Puji Tuhan. Kalau ada saudara yang sakit di rumah, kita doakan sama-sama, semoga Tuhan kasih mereka pemulihan. Saya punya saudara ada 8 orang kalau dihitung. Corona sekarang. Jadi waspada. Kita harus betul-betul waspada. Iya, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini ingat bawa uang persembahan tidak ya? Maaf. Saya pertanyaannya kurang sopan. Apakah hari ini Anda ingat membawa uang persembahan? Kolekte? Sekarang ambil dulu kolektanya, terus tutup dalam tangan. Kolektanya diambil masing-masing, disimpan di dalam tangan. Saya tunggu. Bawa kolektanya ya. Oke. Ambil dulu kolektanya dan disimpan di dalam tangan. Jangan biarkan orang di kiri kanan Anda untuk melihat kolekta Anda. Cukup Anda dan Tuhan yang tahu. Ya. Mau bawa 1 euro, 5 sen, 10 sen, tutup dalam tangan.
Tuhan yang tahu. Ya, sudah? Anda pasti tahu jumlahnya berapa ya? Tenang, saya tidak tanya jumlahnya. Oh ya, ini sekalian lagi bicara tentang persembahan, saya mau tanya. Itu uang tadi di rumah didoakan tidak ya? Ya tadi saya doa tidak ya? Saya jadi ingat juga. Oh, Tuhan berkati. Amin. Ya, atau asal tarik saja dari baju. Ingat, kita harus mendoakannya dulu. Karena uang itu adalah lambang syukur. Jadi kita kasih masuk ke dalam itu bukan cuma kasih masuk. Oh, ini pas ini ada saku. Biasa itu kelakuan begitu. Kita kasih masuk ya. Nih, itu lambang syukur karena Tuhan sudah begitu baik dan kita ucap terima kasih. Kalaupun kita tidak sempat mendoakannya di rumah, minimal di dalam hati ketika mau masukin, Tuhan, ini persembahan dari hati saya, terima kasih. Masukkan itu, ya. Itu satu iklan kecil reklame untuk kita. Oke, sekarang saya masuk ke pertanyaan yang serius. Saya mau minta tolong dijawab di dalam hati Anda. Apakah ada di antara Anda yang hari ini datang ke gereja dan membawa persembahan yang sebenarnya adalah hampir uang terakhir Anda? Ada? Atau kalau yang lagi nonton di rumah, apakah ada di antara Anda yang hari ini mau kasih uang persembahan via transfer, tapi saat Anda ingat-ingat lagi, oh ternyata ini ini hampir uang terakhir? Saudara-saudara yang di dalam gereja, apakah uang yang ada di dalam tanganmu itu adalah uang terakhir yang Anda punya? Ada yang demikian? Jawab di dalam hati saja. Kalau Anda menjawab, oh Nona Pendeta tidak. Uang dalam tangan saya ini bukan uang yang terakhir. Saya masih punya di rekening. Kalau masih jawab begitu, maka saya bilang bersyukurlah Anda. Bersyukurlah kita. Kenapa bersyukur? Karena itu berarti Anda tidak termasuk dalam apa yang saya pelajari. Global Multidimensional Poverty Index itu untuk tahun 2020 itu indeks ukuran untuk kemiskinan dunia tahun 2020 dikatakan bahwa before corona, sebelum corona, kemiskinan dunia tahun 2020 itu dia mencapai 941 million people in the world. Sebelum corona, 941 juta orang. Setelah corona, dia naik 541 juta jiwa. Itu setelah corona. Kalau Anda total matematika, maka kemiskinan dunia di tahun 2020 mencapai hampir 1,5 billion people di seluruh dunia. Kalau Anda ikuti berita, saya suka nonton berita juga, PBB United Nation dia menyatakan bahwa setelah 30 tahun kemiskinan itu berhasil diturunkan, tetapi di tahun 2020 dia naik, boom, meledak di seluruh dunia. Nah, apa yang saya mau bilang, saya tidak kasih seminar hari ini, tidak. Tetapi saya mau mengatakan bahwa hari ini kita bawa uang di tangan, kita taruh di rumah Tuhan, oh sebentar ada kolekta taruh. Biasa-biasa saja perasaan kita. Pada saat ada begitu banyak orang di seluruh dunia yang hari ini mungkin datang ke gereja dan dia membawa uang terakhir yang dia punya. Anda dan saya bawa uang persembahan, kantong kolekta lewat, kita masukkan dengan perasaan santai. Tetapi ada orang-orang tertentu yang mengisi kantong kolekta dengan air mata dan doa sambil bilang, Tuhan, cuma ini yang saya punya. Bahkan saya pernah lihat memang yang dia bilang, saya malu dengan orang di kiri kanan. Terus saya kasih masuk tangan ke dalam kantong itu, tapi tidak ada isi. Saya temu. Dan dia bilang, Tuhan, saya tidak punya apa-apa. Tapi dia kasih masuk tangan. Hari ini kita bawa uang di tangan dan taruh di rumah Tuhan. Pada saat ada begitu banyak orang yang sudah hampir atau bahkan tidak punya uang di tangan untuk kasih makan anak-anaknya. Hari ini kita bawa uang di tangan dan taruh di rumah Tuhan. Pada saat ada begitu banyak orang yang tidak tahu lagi bagaimana dia mau membayar rumah sewanya.
Entah karena Horeca ditutup sampai bulan Desember, atau karena pabrik dan perusahaan yang mengurangi pekerja sehingga dia diputuskan kontrak kerjanya. Itu sebabnya dia tidak punya uang sama sekali. Hari ini kita keluar dari rumah baik-baik pada saat jumlah homeless di seluruh dunia, bahkan di Belanda ini pun pasti meningkat. Sekali lagi apa yang saya mau katakan? Saya hanya mau mengingatkan bahwa terlalu banyak air mata di sekeliling kita. 2 minggu lalu saya pimpin perjamuan kudus di Den Haag. Saya lupa di gereja mana. Tetapi saya ingat saat kita makan roti perjamuan, banyak orang tidak makan di luar. Kita mau artikan apa roti perjamuan ini? Kita makan roti tubuh Kristus di saat orang tidak bisa makan. Saudara-saudara, saat ini separuh air mata sudah mengering, separuh air mata tidak ditunjukkan di depan orang banyak, bikin diri sterek, di hadapan Tuhan. Hati mereka benar-benar hancur. Separuh air mata basah, masih basah di pelupuk mata, karena tidak tahu lagi harus bilang apa pada Tuhan. Selama masa pandemik ini, saya bertemu begitu banyak orang, anggota jemaat yang kehilangan pekerjaan, yang tidak tahu cara membayar tagihan kiri kanan seperti apa, yang rasanya tidak punya apa-apa di hari ini untuk menghadapi hari esok. Itu baru satu masalah dari begitu banyak masalah di sekeliling kita. Kalau harus digambarkan, maka rasanya akan tepat dibayangkan bahwa kita sedang ada dalam satu sumur tua yang gelap dan kita tidak tahu harus berbuat apa-apa. Ada di antara Anda yang pernah jatuh dalam sumur? Sorry. Bahasa Belandanya sumur apa itu? Ini Omalis ya yang bantu ya. Apa ya bahasa Belandanya? Itu. Kalau ada saya tidak bisa bilang. Ya itu. Di sini saya tidak pernah lihat. Tapi kalau di Indonesia banyak sekali. Di sini ada ya? Ada itu? Ada ya Omes ya? Sumur? Ada sumur? Oh ada? Oh iya. Ada yang pernah jatuh di dalam sumur? Oh belum? Jangan. Ada yang rencana? Jangan jatuh. Ya, saya mau menggambarkan bahwa situasi yang menekan kita kadang bisa digambarkan seperti kita sedang berada dalam satu sumur tua yang di dalamnya kita tidak bisa lari kemana-mana. Maju tidak ada jalan, mundur tidak ada jalan, ke atas tidak ada tali. Ke bawah mau ke mana? Tidak ada jalan. Lebih parah lagi kalau sumur itu ada airnya. Kalau dia kering selamat jua. Paling tidak tahan lapar, haus sampai akhirnya meninggal. Tapi kalau ada air Anda bisa tenggelam. Saya pernah merasakannya. Ketika tulis ini saya membayangkannya. Waktu umur 10 tahun saya jatuh di dalam sumur. Ada air banyak. Dan saya tidak bisa berenang. Dan tidak ada orang lain selain teman saya yang umurnya juga 10 tahun. Saudara-saudara, kalau Anda ada di dalam sumur, Anda cuma bisa berteriak, "Help me please, tolong saya." Kalaupun Anda capek berteriak, Anda hanya bisa diam dan menanti pertolongan. Atau ada juga orang yang memilih untuk bicara pada diri sendiri. Ini saya alami. Bicara pada diri sendiri, diam, tenang, fokus, pikir. Caranya bagaimana? Ini di dalam sumur loh. Saya 10 tahun. Saya tidak bisa kemana-mana, tidak ada orang. Jadi saya cuma, oke. Ini bagaimana ini? Karena sumurnya kaki saya bisa sampai. Saya taruh kaki begini. Cuma kalau ada lumut, Anda tahu lumut. Aduh, apa itu ya? Pokoknya kayak hijau begitu, terus dia licin. Jadi kalau Anda injak jatuh. Saya cuma, fokus. Saya taruh kaki untuk bertahan. Jadi di dalam air tetapi fokus, pikirkan, berteriak, tapi sambil karena saya tidak bisa berenang. Nah, saudara-saudara, itu yang terjadi. Saya ingat bahwa memang itu yang dialami ya. Kita tetap bisa fokus juga dalam situasi seperti itu. Nah, dari sini saya ingin menggambarkan untuk kita bahwa setiap peristiwa yang hadir di dalam kehidupan kita kadang seperti mendorong kita masuk ke dalam sumur tua. Hidup yang kita jalani kadang membuat kita sampai pada titik-titik kejatuhan yang bahkan bukan hanya jatuh
biasa, tapi juga jatuh sampai di dalam sumur tua yang tidak ada tali penyelamat sama sekali. Saya keluar waktu itu pakai spray. Tahu itu apa, cover, bed cover, karena tidak ada tali. Mereka tariknya pakai bed cover. Mereka buang bed cover, kemudian tarik saya pakai bed cover. Saya masih kecil, kalau besar nggak bisa. Ya. Oke, saudara-saudara, itu yang terjadi. Dinding-dinding sumur tua bisa kita ibaratkan seperti masalah dalam kehidupan ini. Lalu, kalau saat ini kita sedang ada di dalam sumur tua, sumur persoalan, ya, apa yang harus kita lakukan? Saya ingin menggambarkan sumur seperti persoalan. Kalau kita dalam persoalan, apa yang harus kita lakukan? Saya mau ajak kita belajar dari Yusuf yang benar-benar jatuh dalam sebuah sumur tua. Dan dia jatuh bukan hanya dalam arti sumur tua secara real, hanya sumur betul-betul sumur, tapi juga dia jatuh dalam sumur tua dalam arti persoalan kehidupan. Ketika ia dibuang oleh saudara-saudaranya, bahkan dipenjarakan lebih dari 2 tahun di Mesir. Apa yang Yusuf lakukan di dalam sumur tua ini? Saya ajak, mari kita perhatikan firman Tuhan tadi, Kejadian pasal 37. Ayat 23 sampai 24 dan pasal 45 ayat 4 sampai 5. Ini cuma 4 ayat, nanti sampai di rumah Bapak Ibu bisa baca lebih panjang. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini kisah tentang Yusuf dan saudara-saudara laki-lakinya. Itu saudara kandung Yusuf. Jadi Yusuf punya saudara, ada 11 saudara laki-laki dan 1 saudara perempuan. Nah, saudara-saudara kandungnya ini, walaupun dari lain ibu ya, dalam benak Yusuf seharusnya sebagai saudara, mereka akan duduk bersama dengan rukun dan baik. Tetapi tidak di dalam kisah ini. Saudara-saudaranya justru membuang dia ke dalam satu buah sumur tua. Seperti yang kita baca tadi. Nah, ada 4 pelajaran yang kita mau pelajari dari firman Tuhan ini. Saya akan singkat saja. Pesan pertama dari firman Tuhan. Nah, bagus ya? Terima kasih Kanovi. Pesan pertama dari firman Tuhan adalah Anda tidak pernah tahu kapan Anda jatuh ke dalam sumur tua. Tapi Anda harus yakin bahwa Tuhan duduk bersama Anda dalam sumur tua itu. Amin. Ya. Perhatikan ayat 23 dan 24. Kalau di ayat 23 ini menyakitkan. Baru saja Yusuf sampai ketemu saudara-saudaranya, lalu apa yang dibuat? Mereka melepas bajunya, angkat buang dalam sumur. Dia baru sampai, halo kakak, bro. Baru sampai, buka baju, kasih masuk dalam sumur. Itu yang saudara-saudaranya lakukan, karena mereka memang sudah benci sama dia. Sebenarnya dia disuruh bapaknya untuk mengunjungi saudara-saudaranya yang sedang menggembalakan domba-domba mereka. Jadi kalau kita mau tahu, biasanya orang menggembalakan domba itu kita pasti tahu di padang, tapi itu berbulan-bulan. Nggak pergi terus langsung pulang ya. Itu mereka biasanya tinggal berbulan-bulan. Catat, umumnya kegiatan menggembalakan domba di padang ini dilakukan setelah Paskah. Di masa-masa bulan April dan berlangsung beberapa bulan, paling lama sampai Oktober. Ini kalau saya harus kasih sedikit saja, akan aneh kalau Yesus lahir bulan Desember. Karena biasanya gembala-gembala di Padang itu Oktober sudah paling lama, terus mereka pulang. Oke, saya tidak akan bahas itu. Lebih jauh kita akan bahas di tempat lain. Nanti cari waktu PA baru kita bahas itu. Tetapi intinya bahwa gembala-gembala ini tinggal di Padang dan Yusuf pergi bertemu dengan saudara-saudaranya. Nah, Yusuf bermaksud mengunjungi kakak-kakaknya ini. Dia datang dengan cinta, dia datang dengan kasih sayang. Dia berharap bahwa mereka akan menyambut dia dengan cinta yang sama. Tapi tidak selalu demikian kan? Nyatanya saat dia tiba, mereka bertindak lain. Mereka buka baju dia dan mereka membuang dia ke sumur. Catat baik-baik, kita tidak pernah tahu kapan kita akan masuk dalam sumur tua. Yusuf tidak hanya masuk dalam sumur tua dalam arti real, tapi ia juga harus menghadapi sumur kebencian kakak-kakaknya, sumur kemarahan tuan rumahnya, karena ia dituduh hendak memperkosa istri tuannya.
Dia juga harus menghadapi sumur kesengsaraan karena tinggal di penjara Mesir selama lebih dari 2 tahun. Ini sumur tua yang Yusuf hadapi. Poin paling penting di sini, sepanjang di dalam sumur tua, Yusuf tidak pernah berhenti yakin bahwa Allah besertanya. Dia yakin itu. Biar saya di dalam sumur, saya tahu Allah beserta saya. Apa buktinya? Dalam Kejadian 41, selama di penjara, penjara itu sumur masalah ya. Jadi ingat, ada sumur real, ada sumur persoalan hidup. Selama di penjara, Yusuf selalu membangun komunikasi dengan Tuhan. Dia tahu bahwa di dalam sumur masalah itu, Tuhan tidak meninggalkannya. Pelajarannya di sini adalah, kita tidak bisa pastikan kapan waktunya kita jatuh ke dalam sumur persoalan hidup. Tapi kita bisa memastikan bahwa kapanpun itu, saya tulis di sini, Tuhan duduk di samping kita dengan segelas teh manis panas dan sepiring pisang goreng sedap. Toh? Kita tidak tahu kapan kita jatuh dalam sumur. Tapi kapanpun itu, di dalam yang paling susah hidup Bapak Ibu, Tuhan ada di situ, duduk dengan Anda, dengan segelas teh dan sukun goreng. Artinya bahwa teh manis dan pisang goreng itu adalah simbol untuk menikmati waktu dengan Allah di dalam persoalan hidup. Ingat, dia duduk dengan kita di dalam sumur persoalan itu. Gloria Gaynor dan Linda Rendell juga suka menyanyi, God in the mountain is still God in the valley. Tuhan yang di atas di luar sumur itu tetap Tuhan yang sama dengan Tuhan yang ada di dalam sumur. Pesan kedua dari firman Tuhan, ya, pesan keduanya adalah masa sulit adalah masa di mana kita belajar arti kalimat, ia tidak akan membiarkan engkau jatuh sampai tergeletak. Masa sulit adalah masa di mana kita belajar arti dari kalimat, ia tidak akan pernah membiarkan engkau jatuh sampai tergeletak. Kita biasa dengar itu, tapi kita tidak pelajari dan betul-betul lakukan. Tetapi masa sulit adalah masa di mana kita implementasi apa yang kita sudah dengar di gereja itu. Anda percaya atau tidak, tapi coba lihat di kiri kanan kita. Banyak orang kehilangan pekerjaan. Anehnya, ini anehnya. Dengan cara yang kadang-kadang di atas pemikiran manusia, pertolongan tetap ada. Dari berbagai arah dan mereka tetap hidup. Betul? Betul loh. Itu sudah betul-betul tidak ada jalan. Tapi mereka tetap hidup. Hanya Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Tidak ada di slide ini, tapi saya ingat kami anak kos, saya dulu kuliah di Salatiga. Tidak ada di slide ya. Dan di Salatiga itu mahasiswa hidup susah ya. Jadi selama di Salatiga saya ingat teman saya bilang, dia sudah tidak punya makanan. Dia berdoa, Tuhan, saya tidak punya makanan. Anda tahu, tidak tahu angin dari mana, dia buka pintu sudah ada kotak di depan, entah mungkin teman siapa yang taruh. Ada kotak makanan, isi makanan di depan pintu. Kita sesulit-sulitnya kita, tapi kita tidak sampai betul-betul jatuh, hancur. Selalu ada jalan. Dan Tuhan itu masterpiece untuk bikin plan yang unpredictable. That is God. Anda pernah nonton tarian Thousand Hand Dance? 1000 tangan. Biasanya tarian Buddha. Saya langsung ya. Tarian Buddha. Ini tarian yang biasa dilakukan oleh kelompok, bukan tarian Buddha, tarian yang dilakukan oleh kelompok beragama Buddha. Nah, tapi saya mau membayangkan bahwa tangan pertolongan Allah pun seperti itu. Artinya bahwa ada banyak tangan pertolongan yang tidak terduga. Kadang Anda berharap dari tangan yang ini, tapi ternyata dia datang dari tangan yang lain. Tangan Allah terlalu banyak untuk tetap membuat kita tetap berdiri. Ya, tenang. Tangan Allah terlalu banyak untuk tetap mempertahankan kita berdiri. Tangan Allah yang begitu banyak juga yang menjamah Yusuf. Apa buktinya tangan Allah? Saat di dalam sumur, orang Midian lewat.
Kalau orang Midian gak lewat, mati dia di dalam sumur. Itu tangan Allah loh. Dia berharap tangan Allah itu dari kakaknya, tapi tidak. Orang Midian lewat, dia ditarik dari sumur. Ingat lagi, waktu Yusuf di penjara, ada juru minum dan juru roti, yang akhirnya menjadi jalan Yusuf bisa keluar dari penjara. Itu juga bukti tangan Allah. Tangan Allah tidak selalu datang seperti yang kita duga, tapi pastinya tangan itu adalah bukti cinta Allah yang tidak bersedia. Ingat ya, bukti cinta Allah yang tidak bersedia melihat kita jatuh dan hancur. Orang yang sayang orang lain, dia pasti tidak mau orang yang dia sayang itu hancur. Toh, Anda punya suami Anda pasti tidak mau Anda hancur. Anda punya istri yang betul-betul Anda sayang, Anda tidak mau dia hancur. Demi apalagi Allah. Pesan ketiga dari firman Tuhan. Tubuh kita boleh terpenjara oleh persoalan hidup, tapi jangan pernah izinkan hati dan pikiran kita dipenjarakan oleh persoalan tersebut. Ini pentingnya. Tubuh kita boleh terpenjara oleh persoalan hidup, tapi jangan pernah izinkan hati dan pikiran kita dipenjarakan oleh persoalan tersebut. Bila Anda membaca Kejadian 41, Anda akan menyadari bahwa Yusuf tidak putus hubungan dengan Tuhan walau tubuhnya ada di penjara. Tubuhnya boleh ada di penjara, tapi jiwanya merdeka. Dalam pembacaan yang kita baca, Kejadian 45 ayat 5, bahkan menyatakan bahwa saudara-saudaranya, Yusuf menyatakan untuk saudara-saudaranya, janganlah bersusah hati dan menyesali karena menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Yusuf bilang untuk saudara-saudara yang buang dia ke dalam sumur, udah jangan menyesal, tidak apa-apa kok. Untuk memelihara hiduplah Tuhan mengutus saya ke sini. Harusnya dia marah saudara-saudaranya, tapi tidak. Jangan menyesal untuk yang di belakang, gak apa-apa. Memang harus demikian. Sekali lagi Yusuf menunjukkan bahwa persoalan boleh memenjarakan tubuh dia, tapi tidak bisa memenjarakan hati dan pikirannya. Ingat baik-baik, bayangkan bila Anda dan saya kita ada dalam sumur, maka sumur cuma ada di sekelilingmu, tapi tidak di dalam dirimu. Ya, saya waktu pertama nggak ada di slide. Saya membayangkan, oke, saya otonom, sumur otonom. Sumur di situ, saya di sini. Kau boleh kelilingi saya, tapi kau tidak di dalam saya. Oke? Itu persoalan. Sumur itu boleh menyempitkan ruang gerak tubuh saya, tapi jangan biarkan itu menyempitkan ruang gerak hati dan jiwamu. Juga pikiranmu. Asam urat, nah itu bayangkan kayak sumur lah ya. Yang paling gampang itu. Asam urat boleh itu bahasa Belandanya apa? Itulah. Saya udah tanya di kakak saya, goed bahasa Belandanya apa? Ayah, saya nggak bisa. Asam urat boleh membatasi kakimu untuk lompat, tapi nggak bisa membatasi jiwamu untuk melompat dalam rasa syukur untuk Tuhan. Ya kan? Saya boleh di kursi, tapi Tuhan, hatiku melompat untukmu. Ya. Sumur masalah itu boleh memberi dinding yang membatasi tubuh kita, tapi tidak membatasi pikiran dan jiwa kita. Sumur masalah boleh membatasi tubuhmu, tapi tidak boleh membatasi sukacitamu. Sumur itu boleh membatasi keluargamu, tapi tidak boleh membatasi damai sejahtera bagi rumah tanggamu. Ingat, kadang bukan damai sejahtera kita yang dicuri orang, tapi kita yang membiarkan damai sejahtera itu diambil. Tuh. Bukan damai sejahtera saya dicuri oleh tetangga saya, enggak. Kamu aja, kita aja yang mengizinkan damai sejahtera itu diambil. Tandanya sumur itu enggak di luar lagi, sudah pindah di sini. Akhirnya kita hilang damai sejahtera. Ya, bila sumur itu dia pindah ke dalam hati, maka yang tinggal adalah kemarahan, kekecewaan, kekhawatiran, rasa putus asa, rasa rendah diri dan sebagainya. Kalau kita sudah mulai merasakan itu, maka itu tandanya sumurnya udah pindah ke situ, ke dalam sini. Itu lampu merah sudah, bukan red light ya, tanda bahaya maksudnya, bukan red light yang sana. Pesan keempat, dan kita harus cepat selesai, help yourself. Ya, saya juga mempelajari ini sekarang. Help yourself. Saat Anda ada dalam sumur persoalan, ada waktunya Anda harus berteriak, help me. Tapi ada waktunya
Anda justru harus menunjukkan sikap help yourself. Ingat itu. Saya yakin bahwa di dalam sumur Yusuf pasti berteriak, help me kakak, tolong, tolong. Di dalam penjara pun dia menunjukkan itu. Menunjukkan help me. Ketika dia bilang untuk juru minum dan juru roti, nanti kalau keluar jangan lupakan aku. Itu tanda help me. Ternyata apa? Dia dilupakan. Dia tetap di penjara selama lebih dari 2 tahun. Kalau terus berteriak help me, pasti dia capek. Kadangkala kita harus diam dan help ourselves. Kita tidak bisa berharap orang selalu menolong kita. Ada waktu kita harus menolong diri kita sendiri. Ambil waktu dalam gereja minggu ini. Duduk tenang. Renungkan persoalan yang kita hadapi. Walaupun sejenak, tapi tenangkan hati. Renungkan persoalan yang kita hadapi. Jangan sampai akar persoalan yang kita hadapi selama ini bukan karena orang lain. Atau pertolongan, bukan karena pertolongan tidak datang. Tapi justru karena kita tidak mau menolong diri kita sendiri. Help yourself. Banyak orang sakit di rumah sakit susah keluar. Kenapa? Tidak mau tolong diri sendiri. Paling susah kalau layani konseling orang yang tidak mau tolong diri sendiri. Kalau kita mau datang konseling, Nona saya tidak bisa lagi. Itu lebih berat. Kenapa? Karena dari dalam dia tidak mau menolong diri sendiri. Itu berat. Itu berat. Makanya dibutuhkan orang yang duduk di samping untuk kasih kuat. Dia untuk tolong keluar. Tetapi tidak selamanya. Dia sendiri harus menolong dirinya. Tolong dirimu untuk tenang. Tolong dirimu untuk tetap percaya. Tolong dirimu untuk bangkit dari kejatuhanmu. Dan tidak membiarkan sisi rendah diri dan patah semangat menang atas dirimu. Tolong dirimu untuk berlari 2 mil. Bila selama ini Anda cuma berlari 1 mil. Ini dalam arti persoalannya, tidak dalam arti sport. Kalau sport, saya juga jarang sport. Saya harus lari nih. Ya. Maksud saya dalam masalah-masalah sulit, kita mungkin harus berjuang 2-3 kali lipat lebih berat dari sebelumnya. Tapi itu adalah bukti bahwa kita bersepakat untuk menolong diri kita. Help yourself. Bukan berarti Tuhan tidak menolong kita. Tapi kadang Tuhan memang mau kita belajar untuk menolong diri kita sendiri. Sebagai penutup, ingat, yakinlah bahwa saat Anda masuk ke dalam sumur dan akhirnya benar-benar suatu saat Anda bisa keluar dari sumur persoalan itu, ingat, akan ada hal yang berbeda dari dirimu. Pasti akan ada hal yang berbeda. Tidak karena kebetulan Yusuf di dalam sumur. Sebelum masuk sumur, Yusuf hanya anak seorang laki-laki tua bernama Yakub. Namun ketika dia keluar dari sumur itu, jalan yang ditentukan Tuhan membawanya menjadi seorang pria terhormat yang dihargai di Mesir dan di negara-negara sekitarnya. Tidak karena kebetulan juga kita ada dalam sumur persoalan kita masing-masing. Pasti ada didikan yang kita pelajari di dalam sumur itu atau di dalam proses kita keluar dari sumur itu. Percayalah, saat keluar nanti kita juga akan dibawa pada perjalanan-perjalanan lain yang membuat kita jauh lebih kuat setiap hari. Percayalah, rancangan Tuhan pasti indah. Mari belajar untuk terbang tinggi walau masih berada di dasar sumur yang gelap. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, amin. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya persilahkan berdiri. Mari bersama segenap orang percaya dari segala abad dan tempat, kita mengaku bersama iman percaya kita dengan berkata di dalam hati, dan saya akan mengucapkannya mewakili kita sekalian. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Saya mengajak mari kita tundukkan kepala dan kita bersatu hati di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah pencipta kami, terima kasih banyak untuk kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah boleh kami baca dan kami renungkan. Biarlah firman ini menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami datang di saat ini dengan membawa beberapa pergumulan kami. Kami tahu bahwa ada begitu banyak kesalahan dan dosa yang kami buat di hadapan hadirat-Mu. Jangan biarkan kesalahan dan dosa kami menjadi penghambat akan doa kami, tetapi berilah pengampunan untuk kami semua. Ya Allah, kami mau berdoa di saat ini untuk kehidupan jemaat di tempat ini. Biarlah Tuhan Yesus memberkati jemaat ini dengan seluruh pergumulan yang ada ya Tuhan. Rumah tangga masing-masing Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati rumah tangga yang ada Tuhan. Dengan pergumulan-pergumulan masing-masing. Tolong berkati suami, berkati istri, berkati pekerjaan mereka, berkati hidup mereka ya Tuhan. Campur tangan Tuhan dalam setiap keluarga ini Tuhan, dalam kehidupan keluarga masing-masing. Dan kami percaya Tuhan menolong masing-masing rumah tangga ini ya Bapa. Kami juga mau berdoa bagi anak-anak maupun orang tua dalam rumah tangga yang ada. Kami minta kasih Allah biarlah ada dan tinggal dalam kehidupan sanak saudara keluarga masing-masing ini ya Tuhan. Berkati pertumbuhan anak-anak ini, berkati juga orang tua yang ada ya Tuhan. Di hari tua mereka kami minta perlindungan Tuhan untuk orang tua ini ya Bapa. Terima kasih banyak, terima kasih. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan untuk setiap pergumulan yang mungkin dibawa oleh masing-masing rumah tangga. Tuhan paling mengerti apa yang mereka hadapi. Biarlah Tuhan Engkau menolong masing-masing keluarga ini Tuhan di dalam setiap pergumulan yang ada Tuhan. Terima kasih banyak untuk kasih-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa di saat ini untuk jemaat secara khusus di tempat ini maupun Perki Almere, Perki Amsterdam Zuidoost, Perki Arnhem, Perki Den Haag, Perki Voorburg, Perki Zwolle. Biarlah Tuhan Yesus memberkati jemaat-jemaat ini Tuhan Yesus di tempat masing-masing. Tuhan campur tangan kehidupan mereka semua Tuhan, dan berkati pelayanan di dalam jemaat ini Tuhan. Secara khusus Perki Nederland ini Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan berkati pelayanan yang ada di dalamnya Tuhan. Setiap orang yang melayani di dalam jemaat ini Tuhan. Majelis, tapi juga orang yang membersihkan gereja, mengatur PowerPoint, mempersiapkan segala sesuatunya. Pengurus dari Perki ini, pendeta-pendeta pelayan yang ada. Tuhan Yesus memberkati mereka semua dengan rumah tangga masing-masing. Kami taruh ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Kami teringat jemaat yang berulang tahun. Ibu Novi Simatupang Manurung Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan memberkati Ibu Novi dan keluarga. Bapak Espardede Tuhan yang berulang tahun. Juga Bapak Vincent Stratman. Ibu Saudara Sheila Stratman Tuhan. Susan Van Boltoch. Angelique Lasut Tuhan Yesus, juga anak terkasih Gracian Chang, cucu dari Ibu Sri Kerstiani. Biarlah Tuhan Yesus memberkati mereka semua yang berulang tahun di dalam hari yang baru ini. Kami taruh hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Jangan tinggalkan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan menolong mereka di hari yang baru. Ada kuasa-Mu, ada tangan Tuhan untuk mereka, dan kami tahu Tuhan menolong mereka Tuhan berjalan di hari baru ini. Terima kasih. Kami bersyukur untuk hari ulang tahun pernikahan Bapak Andre dan Ibu Afi Sahetapi. Biarlah Tuhan memberkati Bapak Andre dan Ibu Afi Tuhan. Banyak hal yang mereka lalui di dalam kehidupan rumah tangga mereka Tuhan. Namun mereka tetap berdiri sampai dengan hari ini. Itu cuma karena kasih-Mu ya Tuhan dalam hidup mereka. Tolonglah mereka
Berkati mereka dan bahtera rumah tangga mereka. Berkati anak mereka, hidup mereka ke depan. Kami taruh di dalam tangan Tuhan. Kami juga bersyukur untuk beberapa anak yang baru lahir ya Tuhan. Giliano, anak Areli Azaria Tuhan. Anak dari saudari Giliano dan Tehla. Juga cucu dari Bapak Rudi dan Ibu Sili Watimena Tuhan. Anak Frankie. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kedua anak yang baru lahir ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kelahiran mereka. Kami minta Tuhan memberkati jalan kehidupan kedua anak terkasih ini. Jalan hidup mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami taruh anak ini. Bahkan orang tua biarlah menjadi penuntun anak ini. Tumbuh dewasa dan mempermuliakan Tuhan. Di dalam jalan kehidupan yang Tuhan taruh. Jemaat yang sakit Tuhan. Saudara Steve De Freitas, Makayu Titalei, Bapak Rudi Watimena, Bapak Roy Vogel, Bapak Will Mostart, Ibu Siska Latumahina, Ibu Ade Marpau, semuanya kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, hanya Engkaulah sumber penyembuh satu-satunya dalam hidup kami. Tolonglah mereka ya Tuhan, tolong mereka. Kami minta kepadamu, berbelas kasihlah untuk kami, berbelas kasihlah untuk mereka. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Inilah seluruh doa dan ungkapan syukur kami. Kami teringat di akhir ibadah ini juga ada persembahan syukur yang kami berikan Tuhan. Di dalam kantong-kantong persembahan atau melalui transfer atau apapun itu. Tuhan, inilah yang kami punya. Ini tanda syukur kami. Kami taruh ke dalam kantong persembahan ini dan kami percaya Tuhan, itu tanda syukur kami dan biarlah dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih banyak Tuhan. Ini doa dan sembahyang kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, kita akan memberikan persembahan syukur. Bapak Ibu Saudara sekalian, tibalah saatnya kita memberikan persembahan untuk yang mengikuti ibadah di tempat ini. Bisa sebentar kita setelah kebaktian kita kasih di kantong ini, dan untuk yang mengikuti online secara di rumah bisa melalui ditransfer melalui rekening Perki setempat. Sambil mengingat firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukarela. Sambil kita mendengarkan lagu yang sudah kita persiapkan. Terima kasih untuk persembahan yang telah kita berikan.
Ya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah di saat ini. Jemaat dipersilahkan berdiri. Kita dengarkan bersama Kidung Jemaat 370, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bekal. Ikut, ikut Tuhan Yesus, yuk tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ya. Jemaat Tuhan, pulanglah dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar, serta bawalah berkat dari Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Shalom. Shalom. Warta Jemaat 8 November 2020. Atas nama Badan Pengurus dan Jemaat Perki Belanda dan Perki Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Nona Pendeta Rizwan Latuperisa yang telah memimpin ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah hari Minggu tanggal 15 November akan diselenggarakan oleh Perki Belanda bersama Perki Amsterdam Zuidoost di De Driestromen dan akan dipimpin oleh Pendeta Sani Akihari Tehu Puring. Ibadah ini juga dapat diikuti secara online. The link dapat diterima melalui badan pengurus masing-masing. Anda dapat mengirim atau mentransfer persembahan syukur kolekte ke perki-perki setempat. Bagi anggota Perki Amsterdam Zuidoost, Anda dapat mentransfer ke nomor rekening atas nama Perki Bijlmermeer di Amsterdam. Rangkaian bunga hari ini akan diberikan kepada bunga pertama kepada famili Sahitapi dalam rangka hari ulang tahun pernikahan yang ke-25 tahun. Bunga kedua kepada famili Giliano dan Telka Nyau atas kelahiran Purtitus Kasih. Sekian warta jemaat minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.